Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ceramah kali ini berjudul Jangan Menyimpan Dendam Terhadap Perbuatan Orang Lain. Dalam kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami disakiti oleh orang lain, baik secara fisik, lisan, ataupun perasaan. Perasaan sakit hati bisa menimbulkan dendam jika tidak segera disikapi dengan bijak. Namun sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk mengendalikan amarah dengan memaafkan, bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena hati kita tetap bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dendam harus dihindari? Hadirin sekalian, menyimpan dendam akan membuat kita terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap kali mengingat kesalahan orang lain, hati kita kembali menjadi tersakiti, emosi kembali membara, dan ketenangan pun menjauh. Dendam tidak menyelesaikan masalah, justru memperparah luka dan menghalangi kita dari merasakan kedamaian sejati. Ketika kita menyimpan dendam, ibarat kita meminum racun, namun berharap orang lain yang mati. Padahal yang rusak adalah hati dan jiwa kita sendiri. Maka lepaskanlah dendam, karena itu adalah beban yang tak layak dibawa. Manfaat memaafkan banyak sekali, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap perbuatan baik. Bahkan dalam memaafkan terdapat derajat yang tinggi di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yafu wal yasfahu ala yuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Apakah kita tidak ingin Allah mengampuni kita? Maka mulailah dengan memaafkan orang lain sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Contoh teladan selain Rasulullah SAW, misalnya Abu Bakar As-Siddiq yang pernah disakiti oleh kerabatnya sendiri. Namun ketika turun surat An-Nur ayat 22 tadi, beliau segera memaafkan dan melanjutkan bantuannya. Seraya berkata, aku ingin agar Allah mengampuniku. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa sadidu bisura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukankah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis Bukhari dan Muslim. Kekuatan sejati bukanlah pada fisik, melainkan pada kemampuan mengendalikan emosi dan tidak menyimpan dendam. Begitulah hati yang lembut dan penuh iman. Adapun langkah-langkah untuk menghindari dendam, yang pertama, muhasabah diri. Tanyakan, apakah kita juga tak pernah menyakiti orang lain? Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan hati. Yang ketiga, fokus pada hal positif dan keberkahan. Yang keempat, gantikan rasa benci dengan doa kebaikan bagi orang yang menyakiti kita. Meski awalnya berat, insya Allah hati akan menjadi ringan. Dan yang terakhir, yang kelima, ingat bahwa hidup ini singkat. Jangan habiskan waktu dengan membawa luka yang bisa disembuhkan dengan memaafkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, memaafkan
bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Memaafkan bukan berarti kita setuju dengan perbuatan mereka, tetapi kita memilih untuk tidak diperbudak oleh rasa sakit. Hati yang bersih akan membawa kita lebih dekat dengan rahmat Allah dan membuka pintu rezeki serta keberkahannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang pemaaf, yang hatinya lapang dan senantiasa mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing. Adapun kurangnya dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.